seberapa siapkah kita pada adanya krisis? Ya, siap mental, siap situational crisis adalah bagaimana kita bisa memfokuskan diri kita pada tanggung jawab, keeping the small things small. Ini kunci dari semua krisis, komunikasi krisis, dan bagaimana kita menghandle krisis adalah bagaimana cara kita membuat hal yang kecil itu tetap kecil. Halo, selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat bergabung di sesi Virtual Learning Festival bersama dengan Formasi Akuladia Group. Perkenalkan, saya Eva Kartika dari Formasi Akuladia Group. Dan hari ini Bapak Ibu sudah terhubung dengan Ibu Imung Hikmah yang akan membawa materi hari ini, yaitu Communication in Time of Crisis. Oke Bapak Ibu, bagaimana kabarnya Bapak Ibu nih? Sehat semuanya? Oke, Bapak Ibu pada di rumah semua apa masih ada yang webinarnya di kantor nih? Di kantor, Bu. Kantor. Bu. Oke deh Bapak Ibu. Kita mulai saja ya sesi hari ini oleh Ibu Imung Hikmah. Kepada Ibu Imung saya persilahkan waktu dan tempat. Terima kasih Eva. Baik, selamat Sama-sama, pagi Bu. Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali berjumpa kembali. Salam sejahtera untuk semua. Beberapa ada yang sudah familiar karena pernah ikut kelas saya atau emang teman saya gitu ya. Sebelum kita mulai, 1,5 jam ini akan kita gunakan sebagai salah satu investasi kita yang terbesar. Investasi di waktu, investasi di energi, investasi di pikiran gitu ya. Untuk itu mari sama-sama kita mengheningkan cipta sejenak, mendoakan diri kita sendiri, mendoakan lingkungan kita, dan mendoakan semoga waktu yang kita gunakan ini menjadi berkah, bermanfaat untuk semua. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, silakan. Amin. Nah, hari ini kita akan bicara tentang crisis communications, atau bagaimana sih kita bisa berkomunikasi di masa-masa krisis. Oke. Saya akan nanti membagikan share screen-nya. Tapi sebelum itu, untuk menyiapkan Bapak Ibu aja, nanti akan ada breakout room. Jadi selama breakout room, Bapak Ibu akan dibagi dalam grup-grup. Nanti secara otomatis dibantu oleh Mbak Eva dan tim. Kita akan bagikan Bapak Ibu secara random ke dalam grup kecil. Di grup kecil itu nanti silakan diskusikan beberapa pertanyaan atau materi yang terkait dengan apa yang kita akan bahas, ya. Mohon partisipasi aktifnya. Oke ya Bapak Ibu. Baik, kita mulai. Sebenarnya siapa di sini boleh kalau saya tanya yang sudah familiar dengan communication in crisis atau crisis communication? Iya nih Bu, sebelumnya mohon maaf, ini kan pertama kali saya ikut training online nih. Itu saya dari Pertamina Hulu Energi Jambi Merang. Oke. Untuk communication crisis sendiri itu definisinya seperti apa ya? Itu kan bidang pekerjaan saya kan dalam bidang akuisisi lahan. Ya. Kadang-kadang saya menghadapi demo masyarakat dan segala macam. Apakah itu termasuk dalam hal itu communication crisis? Yes Pak, itu termasuk juga Pak. Karena seberapapun krisis yang kelihatannya kecil terjadi, itu bisa menjadi besar kalau tidak ditangani dari awal. Apalagi di Pertamina, apalagi berhubungan dengan masyarakat juga ya Pak ya? Iya, Ibu. Iya. Sementara itu dulu Ibu yang bisa saya sampaikan. Baik, makasih banyak Pak Pur. Ya, saya akan bagikan di sini communication in time of crisis ya. Sebelum itu mungkin saya perkenalkan diri sedikit tentang saya. Saya bekerja di beberapa perusahaan MNC dan 8 tahun ini saya
full fokus pada bidang pembelajaran dan pendidikan. Tapi sebelum itu saya bertanggung jawab terhadap beberapa operasi di Asia Pasifik terkait dengan marketing communications dan learning development. Dan sebagai orang komunikasi, banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang dimestikan, diharuskan untuk menjaga agar krisis tidak terjadi, begitu ya. Oke. Nah, sekarang objektif atau apa yang kita akan fokuskan hari ini adalah satu, kita akan lihat ke diri kita sendiri sebagai individu, sebagai bagian dari tim, dan sebagai wakil dari organisasi. Seberapa siapkah kita pada adanya krisis? Ya, siap mental, siap semua lah ya. Yang kedua, apa yang bisa kita lakukan dan bagaimana cara kita mengomunikasikan diri kita sebagai personal, diri kita sebagai anggota tim, dan diri kita sebagai bagian dari organisasi. Yang ketiga, bagaimana kita bisa menciptakan situasi yang sama-sama win-win, sama-sama menang untuk diri kita sendiri dan orang lain di masa-masa krisis. Saya akan ceritakan sedikit tentang ini. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu tentang United Breaks Guitar ceritanya. Tapi nggak apa-apa, demi teman-teman yang belum tahu saya akan ceritakan. Ada satu penyanyi dari Kanada yang berangkat naik pesawat ke Nevada, kalau nggak salah ya Pak. Tapi dia mampir lewat Chicago. Jadi ketika di Chicago O'Hare Airport, dia lihat gitarnya itu ada gitar-gitar dibuang-buangin gitu ya dari tempat pengambilan bagasi. Gitarnya dia ditaruh di bagasi. Ternyata betul gitarnya tuh rusak. Menurut dia gitarnya cukup mahal, $3.500, yang adalah mungkin sekitar 35 juta, 40 jutaan gitu ya. Nah, terus ketika dia komplainnya itu tidak dijawab oleh United Airlines. Di airlines-nya ini dia berkali-kali komplain. Setelah 9 bulan tidak ada jawaban juga, akhirnya dia bikin lagu. Nah, lagunya itu judulnya United Breaks My Guitar ya. Nah, di lagu itu ternyata tidak berapa lama, dalam 1 bulan lagu itu viral seluruh dunia, sehingga menyebabkan United Airlines itu dalam waktu 1 bulan saja kehilangan share-nya itu hilang sejumlah $180 juta ya. Ini krisis yang hanya disebabkan oleh hal kecil. United Airlines itu organisasi besar, tapi keteledoran penanganan baggage di airport, keteledoran orang penanganan komplain ternyata berakibat besar. Nah, orang ini Dave Carroll namanya, akhirnya dia mendapatkan kompensasi yang tidak sedikit, dan United Breaks juga rugi besar ya. CEO-nya nelpon si penyanyi itu secara langsung. Dan Dave sebenarnya bukan penyanyi yang hebat-hebat atau terkenal amat gitu ya, tapi dia menjadi terkenal disebabkan oleh hal ini. Ini ilustrasi untuk membuat Bapak Ibu berpikir bahwa ada banyak hal-hal kecil yang bisa menjadi besar ketika dia tidak ditangani dari awal. Ada satu cerita lagi mengenai Starbucks, dan ini di salah satu bagian dari negara bagian Amerika. Di Starbucks ada 2 orang berkulit hitam sedang duduk, dia menunggu temannya karena pengen ngobrol di situ dan ada meeting ya. Nah, salah satunya mau pinjem toilet dulu. Mereka belum pesen minumnya sambil menunggu temannya, tapi ternyata dia nggak dibolehkan untuk pakai toilet, bahkan dipanggilkan polisi, terus akhirnya diusir. Polisi datang ngusir mereka masuk ke kantor polisi, tapi setelah itu dilepas lagi. Tapi ketika terjadi itu ada yang rekam. Rekaman ini beredar luas ya. Untunglah tidak menimbulkan semacam riot gitu ya. Kalau di Indonesia suka ada riot,
disebabkan oleh satu hal ya seperti itulah. Jadi akhirnya Starbucks CEO-nya pun meminta maaf pada 2 orang berkulit hitam ini. Dan apa yang bisa kita lihat implikasinya terhadap perusahaan, 8.000 tokonya ditutup dalam waktu 1 hari itu untuk mereka belajar atau training tentang racial bias, ya, bagaimana berkomunikasi dengan orang tanpa punya pandangan-pandangan yang keliru begitu. 8.000 toko tutup, kira-kira berapa yang dihasilkan atau yang tidak sama sekali, apalagi untuk pekerja-pekerja lepasnya. Hari itu dia nggak dapat penghasilan mungkin ya. Jadi seperti itu. Bahkan akhirnya dua orang berkulit hitam ini yang tadinya jadi korban disekolahin. Jadi biaya universitas keduanya ditanggung oleh Starbucks. Ya, jadi 2 itu ya. Di Indonesia gimana? Wah, banyak sekali kejadian-kejadian baik yang sifatnya pribadi tadinya maupun perusahaan yang akhirnya menjadi bumerang dan menjadi krisis. Tadinya krisis kecil domestik menjadi krisis besar. Baik, kita mulai dengan krisis adagium atau apa yang disebutnya dengan kata-kata bijak kali ya. Keeping the small things small. Ini kunci dari semua krisis, komunikasi krisis, dan bagaimana kita menghandle krisis adalah bagaimana cara kita membuat hal yang kecil itu tetap kecil. Contohnya kayak api atau air ya. Kalau kecil dia jadi teman kita, kalau besar dia jadi musuh kita. Dengan sebenarnya keeping the small things small, kita sedang melakukan prevention. Yang kedua, if God gives you lemon, let's make lemonade. Kalaupun kita sudah ada di tengah-tengah krisis, maka carilah yang terbaik dari krisis itu, gitu ya. Jangan menangis atau meratapi terlalu lama, baik itu kita sebagai individu, tim maupun organisasi. In crisis, trust is the only currency. Jadi satu-satunya yang laku dalam krisis adalah apabila ada terjalin rasa percaya terhadap satu sama lain. Dan yang keempat, selalulah usahakan untuk menjadi lebih baik lagi. Ketika kita menghadapi krisis, jangan pernah point finger atau menyalahkan orang-orang yang kita anggap sebagai penyebab dari krisis yang terjadi pada kita. Karena ini sama aja dengan a waste of energy, pembuangan energi sia-sia. Dan bagaimana kita perceive crisis? Bagaimana sih cara kita melihat krisis itu? Karena biar gimana pun krisis itu negatif, mau sepositif apapun kita, ketika krisis terjadi, dia tetap negatif. Ya, kita harus memahami adanya unsur negatif itu. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita mengatasi situasinya itu. Jadi ada 3 tipe krisis menurut Dr. Timothy Combs. Dr. Timothy Combs ini salah satu pencetus teori situational crisis communication. Nanti kita bahas sedikit. Yang pertama adalah ketika kita menjadi korban. Korban dalam hal ini tidak selalu yang kita sebagai individu, tapi juga kita sebagai bagian dari tim dan organisasi. Saat ini saya nggak mau, sudah terlalu banyak orang menyebut ini sebagai banyak istilah gitu ya. Saya akan menyebut apa yang kita lalui sekarang ini sebagai masa krisis yang akan membuat kita berubah lebih baik. Ya. Yang kedua, itu accidental sifatnya. Accidental gimana? Ya inilah apa yang terjadi saat ini itu bisa jadi accidental, artinya nggak terjadi setiap saat. Ini bukan krisis yang terjadi setiap hari, apalagi ini yang paling besar gitu ya. Terus yang ketiga, preventable crisis. Inilah yang harusnya lebih banyak dan lebih besar
kita alokasikan waktu dan tenaga kita supaya dia tidak menjadi lebih besar lagi. Nah, mungkin teman-teman bertanya, saya punya hak apa untuk bicara tentang krisis di sini? Sebagai wakil perusahaan, saya membantu perusahaan untuk mengatasi beberapa krisis. Contoh, di tahun 98 ketika ada krisis ekonomi dan krisis sosial ya, keresahan sosial itu serem banget ya buat teman-teman yang saat itu sedang di Jakarta dan menjadi saksi dari kejadian-kejadian itu mengagetkan untuk kita semua. Di sana saya harus membantu perusahaan mengevakuasi sekitar ada 100-an ekspat dari kantor kami ke Singapura. Bahkan orang Indonesia yang potensi bahayanya besar kalau tetap di sini, kita harus fungsikan juga ke Singapura. Ada banyak media dari luar, dari mana-mana yang datang ke saya untuk bertanya banyak hal. Itu juga menurut saya krisis kalau saya tidak punya persiapan yang cukup untuk bisa memberikan informasi yang terbaik, ya. Dan salah satu yang menarik dari krisis 98 ini, apapun yang terjadi di kantor kita, di tempat kerja kita, perusahaan itu juga resah kalau keadaan sosial ekonomi kita tidak membaik, ya. Kalau itu terjadi gonjang-ganjing. Saya masih ingat bahkan kita mesti mengatur kedatangan CEO dari kantor kami di Newark untuk ke Indonesia dengan jet dari perusahaan. Ketemunya sama siapa? Saat itu Pak Harto sudah lengser ya. Ketemunya kan masih gonjangannya, ketemu dengan Bu Mega, ketemu dengan Gus Dur saat itu ya. Terus dengan Amin Rais. Itu kita harus coba menghubungi mereka, bagaimana mengatur ini dan lain sebagainya. Ini karena udah lewat ya, udah lama banget dan sudah jadi isu yang open sehingga saya bisa mengatakannya. Isu lain apa? Y2K bugs. Waktu itu mungkin teman-teman yang sudah bekerja tahun 2000, banyak perusahaan pada takut nih, nanti akan runtuh atau seperti apa. Bagaimana kita bisa mengomunikasikan ini ke stakeholders kita, ke masyarakat umum, itu sangat penting. Yang lain lagi apa? Misalnya domestik lah yang ada di dalam perusahaannya. Bahkan hal yang sekecil-kecilnya, contoh di perusahaan saya terakhir itu ada satu orang yang di-hire secara lepasan, tapi ini bukan di sini, dulu ada di Afghanistan. Dia pulang kembali ke Amerika dan dia mungkin saya jangan ceritain deh karena mungkin saya tak khawatir ini bukan hal yang harus diceritakan gitu ya. Baiklah, kita kembali lagi ke 3 tipe krisis di sini. Nah, yang paling penting adalah krisis yang preventable, bisa dicegah ya. Oke, caranya seperti apa? Kalau menurut Dr. Timothy Combs ini, situational crisis adalah bagaimana kita bisa memfokuskan diri kita pada tanggung jawab. Ya. Nggak peduli siapa yang menyebabkan apa yang terjadi. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa bertanggung jawab. Ya. Dan goal yang utama adalah bagaimana kita bisa merespon. Responnya seperti apa? Pertama-tama adalah membantu orang-orang untuk supaya tidak terjadi kerugian yang lebih besar lagi. Yang kedua, membantu orang dengan psikologi, bagaimana mereka terdampak ya secara psikologis, ini dibantu. Lalu yang ketiga, mencari cara bagaimana mengelola ini berdasarkan evidence based, berdasarkan bukti, bukan berdasarkan spekulasi ya. Mungkin itu yang tadi ini ya, teori banget sifatnya.
tapi nanti dia akan bisa make sense kalau kita sudah apply ini ya. Nah, yang berikutnya, bagaimana kita bisa punya kompetensi dalam krisis? Ada 3 hal. Yang pertama adalah lead, not manage. Maksudnya gimana? Lead adalah nge-leading, memimpin krisis ini, bukan mengelola. Maksudnya memimpin gimana? Kalau mengelola itu krisis sudah terjadi. Kalau memimpin, ya, situasinya itu belum terlalu parah sehingga bisa kita pimpin langsung keluar dari krisis. Yang kedua, build crisis muscle. Maksudnya kita membangun kemampuan-kemampuan kita untuk mengatasi krisis. Dan yang ketiga, memahami lingkungan kita seperti apa yang terpengaruh, ya. Lingkungan itu terpengaruhnya bisa jadi dari seperti contoh tadi, contoh yang Starbucks itu yang lingkungan terpengaruh apa? Masyarakat yang berkulit hitam. Terus yang kedua terpengaruh kepolisian karena polisi juga nangkep 2 orang ini. Yang ketiga, rasa percaya orang terhadap produk-produk dan budaya di Starbucks, ya. Itu contohnya seperti itu. Nah, baik, nanti di yang berikut-berikut akan lebih menarik karena kita lebih bicara tentang personal, ya. Saat ini pengenalannya dulu. Oleh karenanya saya akan minta Bapak Ibu, kita akan bagi ke dalam 3 grup. Kalau 3 grup kayaknya kebanyakan ya, satu grup isi 20. Baik, nggak apa-apa. Kita bagi ke dalam satu grup isi 5 orang. Kita ada 60, isi 10 kali ya. Oke. Dalam satu grup ada 10 orang. Jadi kita ada 6 grup. Jadi dari 6 grup ini nanti 2 akan diskusi tentang lead, 2 akan diskusi tentang build the muscle, the crisis muscle. Yang ketiga bicara 2 grup bicara tentang know your environment. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau ditanggapi, silakan. Selamat pagi Bu Inung, saya Andri. Andri, yes. Dari yang sudah didiskusikan tadi, mungkin ada yang mau saya utarakan. Apakah nanti apa yang ada di benak saya itu sesuai dengan apa yang Ibu bahas tadi? Krisis in time itu ada tiga yang menjadi korban. Yang pertama diri kita sendiri. Diri kita dan organisasi juga, Pak. Ya, diri kita, pihak kedua, dan pihak ketiga. Kalau yang saya tangkap ya, ini pemahaman saya. Diri kita itu bagaimana kita menerima informasi, mengelola informasi tersebut, apakah benar atau salah, sehingga pada saat penerapan ke pihak kedua itu tepat sasaran. Ya. Yang kedua, bagaimana kita bisa menjelaskan kepada pihak kedua, sehingga pihak kedua bisa menjelaskan ke pihak ketiga tepat sasaran seperti apa yang sudah saya cerna dalam diri saya sendiri. Apakah seperti itu, Bu? Ya, nanti ini ada pembahasan di yang pertama how to lead gitu ya Pak ya. Di how to lead itu how to lead self, how to lead team, how to lead organization. Nah, tapi bagus Bapak sudah mengerucutkan ke sana. Terima kasih Pak Andri ya tadi ya. Iya. Itu saja dari saya, Bu. Terima kasih Pak. Yang lain mungkin? Baik, kalau tidak ada, sementara kita meminta tim untuk share itu ya, breakout room, silakan. Saya ingatkan kembali, nanti ada 6 grup ya. Grup 1 dan grup 2 akan berdiskusi masing-masing nih. Grup 1 diskusi, grup 2 diskusi tentang lead. Bagaimana sih seperti tadi yang Pak Andri omongin tuh bisa didiskusikan di sana. Yang kedua, grup ketiga dan grup keempat akan membahas how to build the crisis muscle. Bagaimana membentuk, menyiapkan kemampuan-kemampuan untuk mengatasi krisis. Yang ketiga, memahami
lingkungannya. Jadi kalau kita sudah punya strategi dan lain sebagainya, kita belum tahu lingkungan kayak apa kan berat ya. Nah, silakan didiskusikan di sana. Itu grup yang kelima dan keenam bicara mengenai know the environment atau memahami lingkungan yang ada di sekitar kita. Nanti saya akan berkunjung ke grup-grup ini ya. Kita coba dulu selama 6 menit ya. Oke, Bapak Ibu, saya sudah buka untuk breakout room-nya. Jadi Bapak Ibu akan langsung masuk ke breakout room untuk diskusi ya. Silakan. Oke, sepertinya sudah kembali semua ya. Sudah, Bu? Ya. Sudah, otomatis. Oke, saya tidak akan menanyakan satu by group gitu, tapi jika ada teman-teman yang ketika dalam diskusi tadi, kalau semua diam juga nggak apa-apa, namanya juga dinamika grup ya, dan belum kenal satu sama lain, jadi nggak masalah. Yang sudah kira-kira ada yang ingin diungkapkan dari hasil diskusi tadi yang ada diskusinya? Yuk. Ya, Pak Purnomo. Kita unmute ya. Di-unmute dulu. Oke, Ibu. Hasil diskusi dari kami, Bu. Kami di grup 5 tentang environment atau lingkungan. Itu menurut pandangan dari kami, itu ada dikategorikan bisa menjadi 2. Itu krisis komunikasinya bisa berupa berasal dari internal maupun eksternal. Internal sendiri adalah dari dalam organisasi kita sendiri, itu bisa jadi dari mulai dari prosedurnya dan segala macam. Lalu kemudian dari yang faktor eksternalnya itu bisa jadi dari lingkungan di mana organisasi kita berada, yaitu adalah masyarakat sekitar pun juga ada masyarakat asal maupun masyarakat pendatang. Dalam hal ini juga berkaitan dengan culture mereka, adat istiadat mereka, dan cara mereka berkomunikasi, karakteristik dari masyarakat tersebut, dan kemudian mungkin kondisi sosioekonominya, seperti itu, Ibu. Itu yang tadi kita diskusikan bersama teman-teman seperti itu, Ibu. Cuma memang terlalu minim sekali waktunya, sehingga tidak banyak yang bisa kita diskusikan dengan teman-teman, Ibu. Iya, benar. Itu, Ibu. Itu. Ya, nggak apa-apa, Pak. Pengalaman pertama, saya dikasihnya cuma 5 menit juga nih sama. Nah, tadi saya barusan pengen kenalan dengan teman-teman satu grup satu sama lain, waktu habis. Sudah. Itu, Ibu. Terima kasih Pak Purnomo. Yang lain bagaimana? Ini nanti kita bahas ulang ya Bapak ya, tapi betul yang Bapak bilang. Ya. Ibu Imung tadi ada yang raise hand nih, namanya Ibu Yesika Saragi. Ayo Ya, Bu. silakan. Bu Yesika, silakan Bu. Belum di-mute nih. Oke. Belum di-unmute. Iya, halo Bu. Halo Ibu Imung, selamat pagi menjelang siang. Pagi Mbak Jessica. Kedengaran kan, Bu? Kedengar dengan jelas. Ya. Tadi kita ada di meeting room 6, which is berarti grup 6, kita bahas tentang memahami lingkungan. Kita udah salah satu bagaimana sih mengurangi krisis itu. Salah satunya adalah small thing become small. Tapi seringkali kadang-kadang dalam rekan kerja atau lingkungan kerja kita ada orang yang nggak bisa kayak gitu. Ada masalah kecil tapi dia selalu dan bikin sesuatu ya jadi besar lah, padahal sesuatunya kecil gitu. Nah, tim kita diskusikan mungkin hal-hal yang kayak gitu pasti di setiap perusahaan akan ada. Itu kita sih lebih ke arah bagaimana mengkomunikasikannya ke orang tersebut. Mungkin kalau untuk orang-orang tersebut perlu special treatment dari lingkungan. Misalnya kalau dia nggak bisa dibilangin personal, mungkin dibilangin di tempat umum terbuka, mungkin akan menjadi efek jerah tersendiri sih buat dia gitu. Oke, ini menarik ya, karena betul hal yang kecil seperti ini tuh bisa menjadi krisis yang besar.
Nanti saya akan kasih contohnya dan kenapa ini harus ditangani to keep the small thing small gitu ya. Makasih Mbak Jessica. Ingatkan saya nanti kalau lupa menyebutkan ini. Yang lain? Grup lain mungkin? Ya, siapa nih? Oh, Ibu Aprida Sondang. Silakan Ibu. Yes, Api. Gak apa-apa ya Mbak Imong, tadi sebenarnya di kelompok kita terjadi kebingungan. Gak apa-apa, that's okay. Kita semua juga bingung. Tapi aku coba untuk share aja apa yang ada di kepala saat ini. Tadi kan poin kalau di kelompok kita itu lead not manage a crisis. Ya, Jadi nggak tahu sih, pikiran liarku adalah karena ini kondisinya krisis luar dari hal yang biasa. Jadi bukan sesuatu yang bisa di manage lagi. Ini waktunya kita untuk tadi primary goal-nya itu adalah membuat situasi ini atau orang-orang di sekitar kita dan di organisasi kita termasuk diri kita sendiri itu melakukan sesuatu dan entah itu menemukan solusi atau menolong diri kita sendiri gitu. Jadi bukan sesuatu yang di manage karena bukan sesuatu yang reguler dan biasa juga. Jadi harus take a lead. Ya. Entah. Thank you, Pida. Ini tadi di grup 1 udah 2 ya? Grup 2. 2, oke. Terima kasih grup 2 dan Pida. Ya, ada 2 lagi participants raise hand. Siapa nih? Ya, siapa? Halo, Bu. Ya. Oke. Anton, Bapak silakan. Anton. Saya Anton. Tadi kita di grup di grup lead ya kalau nggak salah. Itu grup 1 ya kalau nggak salah ya tadi. Tadi sempat terjadi juga Bu communication crisis di grupnya kita. Seperti tadi Bu Dia bilang, we don't know each other ya Bu ya. Jadi sempat agak bingung di menit berapa, terus akhirnya kita ada 2 orang juga yang bisa diskusi tadi kebetulan sama Mas Andri kalau nggak salah, Mas Andri saya di grupnya. Untuk kita malah kenalan ada diskusi cuma kita stuck aja gitu. Nah tapi kalau yang saya alami ini pengalaman saya aja ya Bu ya, sama kayak mungkin tadi Aprida yang sampaikannya. Kalau pengalaman saya itu kalau ya lead gitu ya, not manage gitu. Jadi ketika masalah itu sudah terjadi masih dalam keadaan apinya kecil, itu kita langsung ambil tindakan action atau keputusan. Kita sebagai lead, kita yang harus membuat keputusan untuk dilakukan sama timnya, apa yang harus kita lakukan. Jadi nggak usah nunggu waktu yang lama, nggak usah lagi. Jadi kita yang langsung take action gitu, take action. Kalau kita udah ngelihat yang di bawahnya kita itu udah nggak bisa lagi menghandle gitu. Jadi kita langsung take lead aja gitu. Udah kita yang turun tangan, kita ajak mereka, udah ayo barengan. Gitu aja sih Bu dari pengalaman saya. Saya pernah dapat pengalaman itu di project waktu itu saya ditunjuk sebagai project leadernya sih untuk membawai PMO. Yeah, that's good. Terima kasih Mas Anton. Tepuk tangan untuk Mas Anton dan grupnya. Ini Mbak Jessica, raise hand silakan Mbak Jessica. Oh enggak, salah. Oke. Ya ada satu lagi enggak? Bu Imung, ada satu lagi, Ibu Reholina. Ibu Lina Tarigan tuh masih mau bertanya. Ya, Ibu Reholina silakan. Selamat siang Ibu Imung. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Lina. Saya sudah 7 tahun bergelut di bidang insurance. Saya sebagai agent. Ya. Jadi kalau dibilang krisis communication, kayaknya itu makanan kita sehari-hari ya. Karena biasanya itu disebabkan terjadi karena adanya miskomunikasi antara agent dan nasabah. Ya. Nah, kalau tadi di kelompok 4 kami kan dibahas bagaimana build the muscle gitu ya. Nah, yang biasa kita lakukan adalah ya harus sering-sering dikomplain. Ya, harus sering-sering dikomplain supaya kita belajar gitu. Karena kan biasanya gini, kalau di lapangan pengalaman saya Bu Imung, walaupun kita sudah jelaskan berkali-kali ke nasabah, pasti ada yang miss, ya kan? Nah, begitu itu terjadi, walaupun kita jelaskan berulang-ulang,
kalau mereka merasa mereka benar, mereka tidak akan mau terima apapun kita bilang. Gitu. Nah, itu yang sering terjadi di lapangan, sehingga bagaimana membangun muscle-nya ya memang harus sering-sering dikomplain gitu aja sih Bu. Jadi supaya kita terus belajar. Good point. Latihan namanya ya. Kalau kita latihan di gym juga kan berasa sakitnya ya. Betul. Iya. That's good kalau kita semua bisa punya pola pikir atau mindset seperti itu, karena itu yang akan saving atau preserving our energy gitu. Energi macam-macam, dari energi. Saya selalu menyebutnya 5 energi, 5 daya. 5 daya itu tuek ya. Daya tenaga, daya uang, daya waktu, daya energi, dan daya kesempatan. Kalau tuek ini selalu kita preserve dengan memilih krisis mana yang mau kita atasi, maka yang lain-lain akan ikut gitu ya. Jadi bagus banget nih, harus latihan. Makasih Bu Lina. Baik, kita kembali ke laptop kita. Ya, tadi sampai sini ya, build the muscle, lead not manage, build the muscle and know the environment. Nah, lead not manage energy crisis, maksudnya seperti ini. Dengan tadi yang tadi dibilang, dengan behavior kita dulu. Kita punya perilaku seperti apa? Kita punya nggak kemampuan untuk mengatasi ini, mengomunikasikan ini. Kalau kita orang yang pemarah, kita mesti sadar itu. Kalau saya pemarah, bagaimana ya saya harus mengatasi ini? Sehingga ketika mengomunikasikan ke siapapun itu, tidak menimbulkan krisis baru lagi ya. Dan juga harus action drive. Action drive maksudnya berorientasi pada tindakan. Jangan meeting melulu. Kalau di perusahaan suka meeting terus gitu ya. Salah satu contohnya seperti ini. Ada waktu itu gempa sangat besar di gedung Jakarta ya. Itu sampai heboh gitu ya. Banyak yang bertahan tidak mau pulang karena mereka masih mau meetingin dulu gitu ya. Tidak ada yang mau mengambil keputusan. Saat itu di kantor saya ini 600 orang karyawan, ada di 3 lantai di daerah Sudirman. Bos-bosnya lagi pada pergi. Ada beberapa level manager ya, termasuk saya yang nggak ada yang mau ngambil keputusan. Akhirnya saya bilang gini, oke, saya ambil keputusan ini. Kalau nanti keputusan ini salah, biar saya aja yang dipecat. Kayak gitu ya. Jadi oke, pulangkan aja semua. Karena apa? Di dalam crisis communication plan kita, yang paling berharga itu adalah kalau kehilangan nyawa. Ya, kalau ada kehilangan nyawa, itu nilainya yang paling tinggi karena akan berpengaruh terhadap banyak hal. Dan ini bisa jadi besar implikasinya gitu. Makanya saya bilang nggak apa-apa, pada pulang aja nggak apa-apa. Biar gue yang tanggung. Dan setelah itu saya komunikasikan dengan para petinggi di kantor yang saat itu sedang ada di luar semua. Nggak masalah, justru saya mendapatkan pujian. Dia bilang, mungkin kami akan memecat kamu kalau kamu tidak bertindak, begitu katanya ya. Jadi kalau Bapak Ibu adalah para penggede di dalam sebuah perusahaan atau organisasi, pahami bahwa ketika terjadi krisis, behavior kita harus lebih agile, lebih luwes gitu. Jangan terlalu terpaku pada aturan. Ya. Lalu juga perception, kita harus memanage ini. Persepsi orang seperti apa, kita harus lead mereka. Ya. Lalu ada ownership. Ownership itu apa? Kita tahu ini krisis, mungkin salah satunya karena tanggung jawab perusahaan kita. Take ownership of that. Ya. Terus values-nya harus sesuai juga. Dan values yang terbesar kalau terjadi krisis harusnya itu satu, orang. Yang paling tinggi dari hierarki itu adalah orang. Bagaimana dia impact terhadap manusia, terhadap kesejahteraan mereka, terhadap keselamatan dan jiwa mereka gitu. Terus authenticity maksudnya apa di sini? Ketika kita mengomunikasikan krisis ini, nge-lead krisis ini, kita harus gunakan authenticity kita. Jangan palsu begitu. Ya. Bagaimana build that authenticity kalau kita orangnya nggak begitu? Ya itulah tadi seperti yang Mbak Lina bilang, practice, ya,
Meskipun itu sulit, kita harus berlatih. Ini yang ngelit sama tadi seperti contoh dari Mbak Jessica. Hal yang kecil, ini pernah terjadi di Amerika ketika seorang karyawan tidak happy dengan teman-temannya di kantor, tidak happy dengan perusahaannya. Tapi tidak ada satupun yang mau menangani ini atau ngelit ini gitu ya. Akhirnya yang terjadi suatu ketika dia datang ke kantor, berniat bunuh diri, tapi dia juga membunuh teman-teman lainnya yang ada di situ. Lebih dari 5 jiwa melayang. Menjadi berita besar nasional dan menjadi lebih nasional lagi karena akhirnya dipertanyakan apakah senjata itu sebenarnya harus dikasih hak gitu ya. Itu setiap orang miliki. Contoh seperti itu. Nah di kantor kita seperti apa? Menjadilah behavior kita tuh mesti agile. Lihat di kanan kiri kita ada nggak potensi-potensi krisis. Di kantor kita dulu tuh ada mungkin seperti Pertamina itu selalu ada itu ya, budaya untuk melihat potensi krisis di sekitar kita dan kita harus stop jika ada di tempat kita. Bahkan yang kecil seperti kabel yang berantakan di lantai misalnya, karena dia bisa menjadi kebakaran bisa menyebabkan kerugian operasional, jadi nggak ada. Bukan hanya operasional tapi juga nyawa ya. Contohnya seperti itu. Saya akan bahas ini karena ini tadi berkaitan sama gimana ngelit orang. Kalau Bapak Ibu ngelit orang, otomatis kita harus paham orang itu ada tahapan-tahapannya ketika dia ada di periode grief atau periode merasa grief itu bahasa Indonesianya apa ya yang bagus ya, mau bersedih begitu ya, atau lagi merana gitu. Ada orang anak psikologi nggak di sini atau berlatar belakang psikologi? Kayaknya Pida psikologi ya. Halo Pida. Kayaknya. Ya. Pida familiar dengan ini ya? Iya, kayaknya kalau diterjemahin berduka sih, tapi belum tentu terkait kematian. Yes, that's a good word, berduka gitu ya. Nah, di mana letak komunikasi dan informasi? Kalau kita lihat adanya di awal pada saat krisis itu terjadi, pada saat ada denial, ada penolakan yang bilang enggak mungkin seperti apa yang terjadi pada kita sekarang. Di awal itu kita enggak begini, oh iya ya ini bakal terjadi ke kita, enggak. Tapi denial kita adalah oh itu jauh banget di luar negeri, bukan kita nggak apa-apa kok gitu ya. Nah itu ada di sana ada berbeda cara orang atau stage-nya ya. Silakan yang lain di unmute yang masih bunyi. Oke. Jadi informasi dan komunikasi itu justru adanya di tahapan ketika orang merasa tidak ada apa-apa, menolak gitu ya, atau menghindar. Dan yang kedua ketika dia menjadi kemarahan atau iritasi, marah, kesel, bingung. Di saat-saat seperti inilah kemampuan kita untuk mengomunikasikan informasi, mengomunikasikan simpati dan lain sebagainya itu harus berjalan, sehingga nanti di bawah itu yang paling ini kan disebut dengan valley of despair ya, yang paling sudah bottom line, paling bawah sekali. Jangan sampai dia menjadi lama di sini, lama dan landai, lama di sini depresinya. Nah, itu bisa diatasi di awal dengan cara informasi dan komunikasi. Sehingga performance kita tuh nggak turun-turun amat sebagai individu, dan sebagai tim, dan sebagai organisasi. Gitu ya? Oke. Yang berikut, ini kita setiap orang yang terlibat, dan organisasi juga ada cara kita bagaimana merespon atau bereaksi terhadap adanya krisis. Krisis itu kan stimuli ya, mau kecil mau besar itu berupa stimuli. Nah,
kita bisa memilih apakah kita akan menjadi soda atau jadi aqua. Jadi soda itu adalah ketika kita bereaksi terhadap suatu situasi, nggak pakai mikir. Ketika nggak pakai mikir inilah nanti perilaku kita itu akan ngikutin reaksi tadi. Nah, perilaku yang underreact itu nanti akan negatif. Perilaku yang overreact atau reaksi berlebihan juga akan negatif. Sedangkan kalau kita mau memilih menjadi aqua, kita akan merespon. Ini nggak ada hubungannya, saya nggak ada dibayar aqua ya. Cuma rhymingnya soda aqua itu kelihatannya lebih tepat, stick into the mind gitu ya. Oke, jadi respon ya itu adalah pada saat kita menggunakan waktu untuk memikirkan dulu. Ketika terjadi krisis, terjadi sesuatu hal, kita pikirin sebentar sebelum kita merespon. Nah, respon inilah yang positif dan optimistik. Seperti apa contohnya? Seperti ini. Jadi ya, ada stimuli, kita punya pilihan secara sadar untuk menjadi aqua. Aqua itu dalam botol, kalau kita banting, kita lempar, kita injak pecah ya. Walaupun diinjak-injak pecah, dia akan tetap menjadi air yang tenang. Kalau soda, perilaku otomatis kita yang negatif, kalau dia baru pegang, dilempar-lempar aja, dia akan meledak gitu ya. Nah, meledaknya ini akan berupa seperti ini ya. Kalau dia pasif dan submisif itu yang under react ya, bereaksi sangat lemot gitu ya. Sementara yang overreact, bereaksi secara over, itu menjadi pasif, agresif dan agresif. Perilaku kita seperti apa kalau dalam krisis, biasanya yang mana? Yang paling sering? Silakan. Pak Irsan? Biasanya overreaktif, Bu. Oh, Pak Pur ya, overreaktif. Overreaktif di sini. Ya. Kurang lebih rata-rata gitu. Rata-rata begitu kurang lebih. Iya, betul. Yang lain? Reverse. Cari selamat juga. Cari selamat juga. Kalau cari selamat itu masuknya di mana, Pak Nur? Underreaktif. Kalau kita tenang sih mestinya kita bisa berpikir untuk cari selamat gimana caranya gitu. Yes, tapi cari selamat dengan juga menyelamatkan orang lain. Ini menarik karena saya pernah waktu ada gempa itu, saya termasuk salah satu yang dalam tim yang memanage communication crisis gitu ya. Dan kebanyakan orang setelah kita lihat CCTV, kebanyakan orang, bahkan orang-orang yang di dalam tim sendiri itu lari ke exit gitu ya, dengan ke exit point, tapi kan itu di lantai atas Pak, lantai 12. Ketika turun dengan tergesa-gesa, itu ada yang sepatunya kemana-mana, dorong-dorongan ya, justru menciptakan krisis baru lagi. Padahal kalau dia bisa tenang, itu sebabnya kita nggak boleh dalam komunikasi, tidak boleh kita ngomong jangan panik ya. Apa yang harus dikatakan? Be calm. Be calm, harap tenang ya, karena kata-kata panik yang masuk ke kepala kita akan bikin kita tambah panik. Iya, itu salah satu trik komunikasi seperti itu. Maka yang harus kita lakukan kayak gitu. Tim yang sudah sering berlatih aja itu sering terjadi seperti itu. Maka perlu kita melatih, build that muscle in our head. Bagaimana kalau terjadi sesuatu. Nah, nanti kita akan bahas itu ya, bagaimana kita berlatihnya. Ya. Kadang-kadang Bu ya. Kadang-kadang dalam suatu kondisi yang juga misalnya katakanlah kita ditilang polisi yang paling gampang ya. Kemudian saya selalu melakukan self talk gitu. Tenang, cari jalan apa nih salah kita, kemudian apa salah kita yang bisa kita omongin kepada polisi. Jadi
be calm gitu. Yes, karena otak yang tenang, ya. Kalau saya biasanya saya bercandain dulu Pak polisinya Pak, malah itu dalam rangka saya menenangkan diri sebenarnya itu. Ya. Good way Pak, karena tiap orang asal dia paham dirinya, dia tahu gimana cara mengatasi monster-monster di kepalanya gitu ya. Baik, ada lagi? Oke, kalau tidak ada, saya ke yang berikut ya. Nah itu jadi cara kita nge-lead itu seperti itu. Lead first ourselves. Bagaimana kita bisa mengelola apa yang ada di kepala kita, memimpin diri kita sendiri supaya kita bisa memimpin orang lain, orang di sekitar kita. Nah, bagaimana cara build that crisis muscle untuk di keluarga? Adakah teman-teman di sini yang selalu melakukan apa yang disebut dengan, kalau di kantoran itu disebut desktop exercise ya. Maksudnya berlatih. Di kantor dulu saya selalu setiap setahun 2 kali berlatih semua anggota tim dengan memberikan skenario krisis. Dan itu melibatkan tim semua, bahkan kayak sandiwara gitu ya Pak ya. Contoh misalnya ada kejadian apa di sini, terus bos kita dari headquarter telepon juga, dan telepon itu kejadian juga secara langsung live gitu ya. Dan bagaimana kita merespon itu nanti yang akan dievaluasi. Itu biasanya kami lakukan ketika di lapangan Bu. Itu dengan menskenariokan kejadian kebakaran atau apa, tapi memang di dalam hal ini ketika dilakukan yang tahu hanya beberapa orang aja bahwa itu skenario. Gitu. Itu untuk melihat reaksinya seperti apa ketika menghadapi krisis. Betul. Sama seperti fire drill ya yang bekerja. Iya, fire drill. Biasanya fire drill kalau kita di lapangan. Nah, fire drill juga nggak boleh sebenarnya dikasih tahu orang dulu. Karena kalau udah tahu karyawan suka nggak mau ikutan. Ya, itu hanya beberapa Bu yang tahu, hanya lead-leadnya aja. Di kelas manajer aja yang tahu biasanya. Ya. Ini salah satu ya fire drill. Nah, apa yang bisa Bapak Ibu dapatkan untuk di rumah? Paling tidak ada 1-2 tips yang bisa saya share. Salah satunya adalah bagaimana mendidik orang di rumah, melatih orang di rumah untuk evakuasi. Kalau terjadi kebakaran di rumah, misalnya evakuasinya seperti apa? Itu salah satu bentuk komunikasi kita ya ke orang-orang yang kita cintai. Lihat nih, jalan-jalan mana yang bisa dijadikan exit. Bahkan jendela yang punya terali besi itu harus dilihat kembali. Apakah ini akan menyulitkan saya jika terjadi kebakaran? Bisa nggak saya keluar begitu? Contoh ya. Atau dulu ketika anak saya masih kecil, saya suka bikin treasure hunt. Ya, treasure hunt tuh kita keliling rumah cari di mana nih yang ada kabel berantakan misalnya, atau apapun itu potensi bahaya. Ya. Terus Bapak Ibu punya ini nggak? Grab bag. Bukan Grab itu ya. Grab bag ini adalah satu tas yang kita miliki di rumah, yang isinya itu adalah hal-hal yang paling penting yang bisa langsung sekali tarik, sekali grab pada saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ada nggak? Itu mungkin Bapak Ibu bisa mulai. Kalau di kantor saya sampai ke telepon satelit, uang cash, ada beberapa obat-obatan, minuman, dan lain sebagainya itu ada. Karena kalau kita khawatir itu terjadi. Ada juga namanya disebut safe haven. Safe haven itu adalah tempat di mana kita semua bisa ke sana pada saat kalau kantor itu tidak bisa digunakan. Salah satunya. Oke, ada komentar sejauh ini? Oke. Kalau tidak ada, how to build the muscle tadi ya sudah kita bahas juga sedikit. Assess vulnerability. Kita kelemahan kita di mana sih? Kira-kira apa nih? Kalau di rumah apa yang menyebabkan terjadinya krisis? Ya, salah satunya bahkan krisis keuangan, krisis relationship itu bisa loh. Kalau itu tidak ditindaklanjuti banyak kerugiannya. Saya punya bukan anggota tim, jadi sama-sama tim leader. Saya di sini untuk Asia Pasifik
berdua dengan teman saya di Australia, 1 orang di Kanada. Nah, yang 1 orang di Kanada ini, dia suatu ketika mengalami breakdown, ya. Breakdown karena pekerjaannya di kantor yang tidak buat dia terlalu berat. Tapi dia tidak melihat krisis itu datang. Yang terjadi setelah itu apa? Keluarganya, Pak, Ibu, keluarganya terkena imbas. 3 tahun kemudian 2 anaknya mencoba bunuh diri, ya, istrinya menceraikan dia dan dia blackout, ya, burn out. Jadi di tahun kedua dan ketiga itu dia sama sekali nggak bisa kerja, istirahat. Tapi kantor memberikan istirahat itu, gitu ya. Nah itu kadang-kadang kita mesti lihat ada nggak potensi bahaya seperti itu. Maka kita perlu mengakses atau menilai vulnerability kita atau kerentanan kita terhadap krisis di mana. Terus kita cari tahu bagaimana mengatasinya. Tadi infrastruktur sudah kita bahas sedikit ya. Contohnya tadi sudah ada communication plan di kantor atau di rumah seperti apa. Ya. Kalau tidak ada komentar, nah ini. Kalau ini yang saya sebutkan media landscape misalnya khusus untuk mengomunikasikannya di krisis yang terjadi dengan perusahaan. Juga crisis of public trust kalau kita perusahaannya berkaitan dengan publik. Sekali trust itu hilang, bisa jadi pekerjaan kita juga ikut hilang. Pekerjaan kita ikut hilang, bisa jadi keluarga kita juga akan kehilangan sesuatu dari kita. Nah, audiens tadi sudah dibahas juga ya, seperti apa masyarakat sekitar, bos kita, diri kita sendiri, keluarga kita, itu semua bisa terimbas. Oke. Nah, satu hal yang perlu kita sama-sama tanamkan adalah bahwa kita semua itu adalah seorang leader dalam krisis. Ya. Kalau setiap orang seperti ini pasti akan lebih mudah bagi semua orang untuk menangani krisis. Ya, bukan malah tambah bikin situasi menjadi tidak kondusif untuk semua. Ya. Apa yang bisa kita lakukan ketika terjadi ini? Saya kira itu PR-nya untuk Bapak Ibu semua. Nah, nanti kita akan buka tanya jawab. Saya pernah ikutan crisis communications waktu itu di New York dengan orang ini ya, namanya Jared Broad dari Broad Communication. Dan ada banyak sekali yang bisa saya pelajari dari sana. Sayangnya kalau waktu satu jam setengah kita nggak bisa buka semua ya. Tapi setidaknya Bapak Ibu sudah ada gambaran sedikit begitu. Bagaimana kita bisa menjadi leader, bukan manajer pada saat krisis atau terjadi sebelum krisis. Dan bagaimana kita bisa build the muscle during crisis or before crisis. Dan bagaimana kita bisa memahami environment. Sehingga tadi balik lagi ke teorinya situational crisis communication. Kita bisa tahu ya apa fokus kita, yaitu bertanggung jawab. Ya. Masih ingat nggak itu? Saya buka sebentar lagi ya. Kalau di sini, ya ini dia nih. Ya. Jadi central point adalah dalam situasi ini bagaimana kita bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi dan membantu orang untuk mencegah kerugian yang lebih besar. Dan jangan lupa, jangan pernah menggunakan spekulasi. Gunakanlah evidence based. Bukti-buktinya apa ya? Saya kira sampai di situ dulu. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya? Oke Bapak Ibu, di chatnya tuh sudah ada tuh dari admin kami. Jadi kalau Bapak Ibu ingin bertanya, boleh langsung ke kolom chat. Kami akan memberikan waktu untuk Bapak Ibu. Siapa yang mau bertanya nih, nanti akan dijawab satu persatu oleh Ibu Imu.
Silakan. Yang tadi itu kan sifatnya masih kayak teori gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu mungkin ingin membahas tentang bagaimana sih saya sebagai seorang individu pribadi. Bu Imung, sudah ada Pak Maruli ingin bertanya. Silakan Pak Maruli. Iya Bu, saya Maruli. Pertanyaan saya, tadi kan Ibu menyampaikan bahwa tiap-tiap individu itu menjadi leader di dalam kondisi krisis. Ya. Padahal di perusahaan atau di organisasi itu kan sudah ada tuh lead untuk menghadapi situasi itu. Nah, bagaimana padahal tiap leader sudah pasti akan dilengkapi oleh kompetensinya dia menjadi seorang leader. Nah, artinya sebenarnya kalau kita secara organisasi kita mengambil alih konteks yang kata Ibu tadi, itu agak memperkeruh atau situasinya malah. Tapi kalau kita di dalam diri kita itu ada kemampuan menghadapi krisis, ya sifatnya kita memberi masukan atau mengarahkan organisasi yang memang dalam hal ini pimpinan atau leader yang menghadapi ditunjuk dalam organisasi itu menyikapi krisis itu, ya kita jadilah follower atau anggota yang juga tidak memperkeruh tapi menenangkan atau membuat situasi itu menjadi ini. Nah, bagaimana konteks antara organisasi dengan statement Ibu tadi bilang setiap orang itu menjadi leader dalam kondisi krisis. Saya tanyakan itu. Baik, makasih Pak Maruli. Ini akan mengerucut jadi lebih tajam gitu ya. Jadi maksudnya seperti ini. Sebagai seorang individu, sebagai anggota tim dalam masyarakat, anggota tim di organisasi, dan anggota tim di keluarga, kita juga menjadi leader dan menjadi follower. Kita mesti tahu untuk menjadi follower pun dibutuhkan leadership. Kayak leadership di kepala kita nih Pak, our intrapersonal skill kita harus bagus. Karena kita mesti paham dulu nih, kenapa orang-orang yang mampu menjadi follower yang baik, dia punya ego yang contain ya, yang aman gitu. Biasanya orang-orang yang egonya terlalu tinggi akan sulit menjadi follower yang baik. Dia justru akan memperkeruh suasana, dia akan bikin situasi bertambah buruk begitu. Ya. Untuk menjadi follower yang baik diperlukan leadership skill yang baik juga begitu. Jadi personal leadership-nya itu satu. Yang kedua, ketika krisis sedang terjadi, yang harus kita miliki juga sifat yang tadi respon itu bisa respon positif ya, atau respon positif dan optimis. Respon positif seperti apa? Itulah yang saya sebut sebagai asertif. Ya. Dalam komunikasi, respon positif itu asertif namanya. Asertif itu gimana? Nggak usah disuruh, kalau ada sesuatu yang membahayakan dia akan speak up, tidak menunggu orang. Ada contohnya seperti ini Pak, ini masih di luar ya. Kalau di sini saya agak-agak ngeri ngasih contoh. Takutnya saya kena imbas gitu ya. Tapi ini contoh klasik Pak. Ada seorang perempuan muda yang dia pulang ke rumah malam hari gitu ya, nggak malam banget sih sebenarnya. Genovis kalau nggak salah namanya. Saya lupa ingat ya. Tapi ketika dia pulang, dia itu diserang sama orang laki-laki di apartemennya. Ketika dia masuk apartemennya, nah dia teriak-teriak. Sebenarnya orang-orang sekitarnya itu mendengar, tapi mereka tidak punya agility atau sense of crisis yang mereka ada di kepalanya. Biarin aja, ntar ada orang kok yang telepon, antar juga ada yang bantu. Ketika semua orang berpikiran sama, yang terjadi adalah akhirnya dia terbunuh. Gitu. Ya, ini contoh aja seseorang yang kurang punya sense of crisis-nya. Ya. Dan kurang punya leadership di kepalanya ya. Maksudnya leadership
leadership apa yang kita sebut dengan sebagai intrapersonal communication di kepalanya. Ini pembahasannya akan panjang lagi. Saya pernah kasih sesi Zoom juga seperti ini tentang intrapersonal communication. Nah, salah satunya kayak gitu. Kalau di dalam kepala kita bikin decision, tapi tidak berdasarkan common sense apa yang terjadi saat itu atau krisis apa yang sedang terjadi, maka hasil akhirnya akan buruk buat semua. Perusahaan atau organisasi harus paham ini. Kalau mereka nggak paham, kerugian akan ada di pihak mereka. Artinya, kalau sedang krisis, seseorang yang bukan leader per se, secara formal, dia bisa menjadi harusnya diperbolehkan menjadi leader di saat itu jika tak ada orang yang mengambil peran itu. Justru itu yang bisa menyelamatkan. Salah satunya contoh seperti itu ya Pak. Ya. Terima kasih Pak Maruli. Yang lain? Bu Imung, tadi ada pertanyaan di chat dari Pak Irsan Lin. Ya. Silakan Pak Irsan. Ya, jadi apakah ini Bu pertanyaannya, apakah skop pembahasan krisis ini termasuk juga nih Bu bisnis contingency plan Bu ini ada itu Pak Bu? Yes, business contingency plan itu harusnya si crisis communication plan itu masuk ke dalam business contingency plan. Jika keadaan seperti ini harus apa? Keadaan seperti ini harus apa? Itu harus punya sebenarnya tiap perusahaan. Kayak sekarang yang terjadi pada kita semua punya musuh yang sama di seluruh dunia, ya. Baru kali ini pertama kalinya dalam sejarah kemanusiaan musuh kita sama semuanya, begitu. Nah, kita pernah nggak punya ini? Belum pernah. Tapi dengan begini berarti kan makanya saya lihat ini sebagai masa untuk lebih mendewasakan kita. Kita ini quantum learning nih, jumping tinggi sekali. Karena ini sudah yang terburuk gitu ya, seluruh dunia gitu loh. Nah, hal yang lebih kecil seharusnya bisa kita atasi. Di business contingency plan di perusahaan atau organisasi ada nggak itu? Crisis communications. Saya kasih contoh, kalau di perusahaan saya dulu ada di crisis communication plan itu dibagi 3. Misalnya krisis yang bentuknya seperti ini. Ada orang sakit, ada media yang negatif misalnya. Terus kerugian keuangan, financial kerugiannya itu berapa, sampai berapa, itu harus ditangani oleh siapa. Yang lebih besar lagi ditangani oleh siapa. Sudah harus ke headquarter di regional misalnya. Setelah itu lebih besar lagi harus ditangani oleh headquarter di Amerika. Nah, yang seperti ini punya enggak? Terus juga harus ada note siapa orang-orang yang terlibat di business contingency plan ini dan di crisis communication. Peran-peran apa yang mereka bisa lakukan, perlu dikasih note juga kalau dia melakukan ini implikasinya apa. Karena kalau orang nanti bisa discourage ya, takut bertindak kalau perusahaan terlalu rigid, terlalu kaku. Semoga menjawab ya Pak Irsan. Terima kasih. Yang lain? Oke, ada lagi, kami masih membuka satu lagi nih karena waktunya sudah mulai terbatas Bapak Ibu. Oke, ada lagi nih Bapak Ibu yang ingin bertanya dengan Bu Imung? Ya. Oke, Pak Anton, silakan Pak Anton. Ibu Imung, saya mau ada case di kantor ya di sekarang. Jadi seperti sebelumnya saya sudah jelasin, saya ditunjuk sebagai PM lead. Sebenarnya saya belum istilahnya bukan di project management ya Bu ya. Ini kita bergerak di bidang IT. Nah, jadi tadi ada 2 poin yang saya tangkap dari presentasi Ibu tadi yang mengenai behavior sama ownership ya Bu ya. Nah, tadi itu menarik sekali. Itu langsung gimana ya? Langsung kena tuh gitu. Behavior gitu. Jadi check yourself first gitu yang tadi Ibu sampaikan. Cek bagaimana behaviormu, termasuk ya sifat kita yang pemarah, behavior kita yang mungkin memarah. Seperti kita anak muda kan masih istilahnya masih suka marah gitu. Kadang ya nggak terlalu sih. Maksudnya ya itu pasti sifat marah dari diri saya itu ada. Terus
di mana timnya saya juga mereka itu anak-anak fresh graduate, which is itu mereka umurnya di bawah 25, lah, umur-umur segitu, ya Bu ya. Jadi itu ada yang satu orang sih, dari satu orang ini impact-nya ke banyak gitu ya Bu ya. Jadi karena mungkin satu saya masih ada sifat marahnya juga sebagai tim lead-nya juga, terus kedua itu ada satu orang itu kayak nggak suka gitu loh. Jadi saya masuk di tim itu, sebenarnya saya cross department ini. Saya dipinjem dari di departemen sebelah untuk masuk ke post sales. Masuk ke tim post sales untuk menghandle jadi leader pula gitu. Nah sementara yang satu orangnya benar-benar di PMO gitu loh. Nah jadi kayak ada penolakan dari satu orang tuh terhadap saya. Jadi di sini ini terjadi crisis communication itu gara-gara satu orang ini tadi. Jadi terus kedua saya melihat ada beberapa member itu tidak ada self of belonging tadi yang Ibu bilang, ownership tadi. Jadi di situ itu kadang mereka nggak peduli gitu. Jadi apa yang menjadi tanggung jawab masing-masing gitu di lapangan gitu. Apalagi project ini kita dilakukan di 10 kota di across Indonesia gitu. Nah itu kan nggak gampang gitu, nggak gampang mengendal satu project yang ada di 10 kota gitu, dan itu across Indonesia, bukan satu pulau gitu. Nah menurut Ibu, saya minta saran aja deh Bu ya. Bagaimana saya harus menghandle yang satu orang itu juga, terus yang bagaimana saya bisa istilahnya memberikan mereka kayak punya self of belonging gitu loh Bu dari project itu. Ini pertanyaan bagus ya untuk kita semua. Dulu di kantor saya juga ada concern seperti ini. How to develop the self belonging ya dalam hal pekerjaan dan lain sebagainya itu. Saya tidak bisa memberikan formula yang pasti karena apa? Yang perlu dipahami adalah tiap orang dia punya masing-masing sifatnya, terus keberatan-keberatannya, dan itu yang mesti digali. Jadi yang saya bisa bantu share adalah dalam pemikiran saya, pahami dulu mereka apa, kenapa gitu. Kenapa seperti itu. Jadi gunakan yang adik Simba itu ya. Apa, di mana, kenapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Jadi dari situ kita bisa tahu, oh dia orangnya seperti ini, kenapa. Mas Anton bisa belajar lagi tentang karakter orang. Nanti kalau dalam PM juga itu kan ada karakter orang seperti apa, sehingga kita harus menanganinya secara berbeda. Ketika penanganan itu khusus berbeda, maka Mas Anton baru saja prevent a big crisis from happening, begitu. Kelihatannya too long, too much gitu ya, dealing dengan satu orang ini. Tapi dealing dengan satu orang ini bisa menyelamatkan yang lain. Jadi kalau dalam kata-kata atau mantranya si Stephen Covey, with people, slow is fast, fast is slow. Dengan orang, berlambat-lambat itu bisa menjadi cepat, dan bercepat-cepat itu bisa dibikin lambat. Ya. Karena harus membangun relasi dulu, harus dipahami kenapa dia begitu. Bisa jadi egonya tapi ego penerimaan ke Mas Anton sebagai leader yang baru itu biasanya sesaat aja kok. Karena mungkin ada rasa dia harus melindungi diri. Ini pembahasan yang menarik sebenarnya. Cuma memang waktunya karena setelah ini ada sesi lain ya. Kalau nggak ada sesi lain biasanya saya terbuka ini untuk tanya jawab tambahan atau lebih jauh lagi gitu ya. Sesi berikutnya saya tadi mau nanya juga. Ya. Sesi berikutnya jam berapa, Pak? Jam 12, Bu. Oh, jam 12. Sebentar boleh ya? Boleh, satu Pak Purnomo, silahkan Bapak. Kan gini Bu, itu tadi kan dalam satu krisis kita harus bisa menjadi leader dari diri kita sendiri, lebih interpersonal gitu ya. Nah, kemudian kita hubungkan dengan kejadian saat ini gitu. Itu kan ada beberapa kawan saya ini kan UMKM nih Bu, gitu. Yeah. Nah, ketika mereka berusaha mengendalikan diri mereka sendiri dengan mengikuti himbauan pemerintah segala macam,
Tetapi kemudian kembali lagi ke urusan perut, Bu. Ya. Urusan perut yang mau tidak mau dia harus tidak mengikuti kemauan dari pemerintah. Karena kalau dia mengikuti dari pemerintah, korbannya anak istrinya ini nggak bisa makan pula ini, Bu. Gitu. Ya. Nah, kalau kondisinya seperti ini, terus seperti apa, Bu? Gitu. Ya. Padahal kalau disuruh mengendalikan diri, dia sudah berusaha semaksimal mungkin. Gitu. Ya. Seperti apa, Bu? Balik lagi tadi, kita menjadi leader dan menjadi follower. Ada saat-saat kita menjadi leader, ya, ada saat menjadi follower. Ketika ada pemerintah minta kita untuk melakukan 1, 2, 3, tujuan kita lihat dulu tujuannya apa. Tujuannya kan untuk prevent bigger crisis gitu ya, atau prevent the worst thing to happen. Jadi kalau kita tidak ngacak-ngacak itu sebenarnya kita sudah jadi leader, Pak. Nah, sekarang mengenai bagaimana caranya saya bisa, kalau saya adalah orang yang mesti mengabaikan ya perintah dari pemerintah karena saya ada kepentingan lebih besar dan lebih mendesak. Jadi kalau ada kan di kuadran mendesak, genting dan penting gitu ya. Terus ada yang tidak penting dan itu semua ada di time matrix. Mungkin kita nggak bisa bicarakan banyak di sini, tapi nanti kita bisa ada sesi-sesi lain. Tapi yang terpenting adalah begini, Pak. Yang genting dan penting boleh kita treat sebagai kita leader gitu. Untuk mengatasi itu saja. Tapi tidak boleh hari-hari kita itu sebagai hari-hari yang genting dan penting. Karena ini berarti setiap hidup kita sehari-harinya itu krisis. Sedangkan polisi, Pak, polisi, dokter yang kerjanya emergency, firefighter gitu ya, itu kan kerjanya emergency semua. Sekarang itu mereka sudah beralih ke prevention, supaya nggak tiap hari mereka ada di kondisi kuadran 1, kuadran yang genting dan penting ini. Karena bisa gila, Pak. Jadi menurut saya dalam situasi Bapak, ya, dalam situasi UMKM seperti ini, mereka bisa melihat perintah itu dilakukan kenapa, perintah itu diminta kenapa. Karena untuk prevent the bad thing from happening, kayak tidak menularkan. Ya, kita lakukan sesuatu sebagai leader yang tidak melanggar ini. Begitu. Kan pasti ada yang bisa dilakukan. Ini yang memaksa kita keluar dari comfort zone nantinya. Tapi memang namanya pembelajaran tuh nggak mudah ya, Pak ya. Ini butuh ilmu change management yang kita miliki. How to manage change better each time. Tapi intinya ada yang bisa kita ikuti, ada yang bisa kita masukkan ke dalam penting dan genting tadi. Semoga menjawab ya, Pak. I know it's not to your satisfaction. Ya. Karena sekarang kan pilihan dari teman-teman saya yang UMKM ini kan ketika ada dari suruhan pemerintah, misalnya nih warung dibatasi dulu untuk berjualan karena itu akan menjadi tempat berkumpul orang kan gitu. Nah, ketika dia disuruh tutup, nah periuk nasi dia juga terganggu juga, itu akhirnya kan menjadi pilihan sulit gitu. Ketika dia berusaha melider dirinya sendiri juga gitu. Makanya timbul inovasi baru, Pak ya. Itulah, itu tadi saya bisa nangkep lah apa yang Ibu sampaikan. Iya. Dengan cara online sekarang itu banyak permintaan seperti itu ya, atau cuma minta untuk jualan. Banyak sekarang UMKM malah itu, Pak, yang sekarang flourish, yang sekarang tuh justru bertumbuh dibandingkan dengan organisasi besar. Mereka nggak berkutik, nggak bisa apa-apa. Ini balik kayak waktu 1998 ya, Pak. Justru yang kecil-kecil itu malah bersinar dibandingkan organisasi besar. Oke, Pak Purnomo, terima kasih untuk pertanyaannya. Dan untuk Bapak Ibu yang tadi sudah bertanya, terima kasih. Dan mohon maaf nih, karena waktu yang terbatas, jadi kami batasi untuk pertanyaan. Dan untuk Bu Imung, terima kasih untuk penjelasannya. Semoga dapat bermanfaat nih untuk Bapak Ibu yang mendengarkan untuk hari ini. Oke Bapak Ibu, tapi jangan khawatir jika Bapak Ibu ingin menambah insight Bapak Ibu nih ya. Bisa nih, langsung aja nih kunjungi di channel. Kami punya YouTube channel nih Bapak Ibu.
yaitu namanya Foster and Bridge Indonesia. Jadi di sana akan ada interview dengan para narasumber yang luar biasa nih. Mereka merupakan praktisi, mereka bisa sharing ilmu dan dengan beragam topik lainnya. Jadi nanti akan admin nih yang ngirim link YouTube channelnya di chatroom. Sebelum penutup, oke Bapak Ibu, waduh udah siap semua. Oke Bapak Ibu boleh nih. Ya. Yang masih tunjukkan wajahnya dulu sebentar. Tunjukkan kameranya Bapak Ibu. Boleh pakai lipstick dulu? Boleh lipstick dulu, boleh. Oke, ini di slide 1 masih ada beberapa yang belum ada. Oke, waduh udah semua nih. Ayo Bapak Ibu, ini buat nanti dokumentasi ini juga akan ada di My Lips ya Bapak Ibu ya. Iya. Kami akan sudah siap semua Bapak Ibu. Asik, tunjukkan pesonamu sekarang. Oke. Baik Bapak Ibu, kita akan hitungan 1 sampai 3. Saya akan foto Bapak Ibu. Kita 3 kali foto ya. Sekali mungkin bisa formal. Nah, yang kedua kali mungkin bisa bergaya. Yang ketiga kali bisa bergaya juga. Terserah Bapak Ibu posisinya gimana. 4 ngundang tukang foto sendiri. Oke, karena ini ada bumerang. Oke. Kalau jelek bisa diulang nggak? Boleh nanti. Tapi kita mulai dari ini kan ada 3 slide ya. Saya bakal slide pertama dahulu ya Bapak Ibu ya. Jadi tunggu 1, 2, 3, cheese. Oke, lagi. Slide kedua. Oke, waduh cantik-cantik banget. Ayo. 1, 2, 3, cheese. Oke, slide ketiga. Siap-siap Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, sip. Oke, udah selesai Bapak Ibu sesi foto bersama. Terima kasih Bapak Ibu untuk partisipasinya. Ya, thank you. Bagi Bapak Ibu yang sedang berpuasa, selamat. Oke, selamat berpuasa ya Bapak Ibu yang menjalankannya. Oke, thank you Bapak Ibu.